Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali memperbanyak ungkapan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita. Mudah-mudahan kembalinya kita bangun itu membuat kita semakin banyak berzikir kepada Allah, dan dengan demikian mudah-mudahan jiwa kita semakin tenang. Karena untuk mendapatkan ketenangan jiwa itu salah satunya adalah dengan banyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah itu hati akan menjadi tenang. Mengingat di sini bukanlah hanya menyebut-nyebut seperti subhanallah, subhanallah. Bukan menyebut saja, tetapi zikrullah itu mengingat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwa sesungguhnya hanya karena Dialah kita bisa hidup. Mengingat bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya kalau seandainya tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bernapas, kita tidak bisa makan kalau tidak diberikan selera makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari mengingat yang sesungguhnya, dan itulah yang akan membuat kita menjadi tenang. Oleh karena itu umat Islam itu memang jiwanya harus tenang, tidak boleh gelisah. Kenapa demikian? Karena dia punya Rabb yang maha segala-galanya. Dia punya tempat mengadu. Kalau seandainya ada masalah, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepadanya. Bawa solat. Rasul mengatakan, arihna ya Bilal bis-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya capek sedikit saja atau dia mengalami satu masalah, maka dia akan mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari zikir yang akan membuat kita menjadi, hati kita menjadi tenang. Maka bersyukurlah ketika kita kembali bangun di pagi ini dan kita sudah awali dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh oleh malaikat Allah. Sama-sama kita juga harus berbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah risalah, dan risalah itu sudah sempurna disampaikan oleh beliau. Maka jadilah orang yang terdepan dalam mentaati risalah itu. Jadilah orang yang paling bersegera untuk mentaati beliau tanpa banyak fikir, tanpa banyak tanya. Karena ketaatan kita kepada beliau memang ketaatan yang tanpa harus berpikir panjang. Karena beliau adalah utusan Allah. Ketika datang perintah, berarti Allah yang menyuruh dia untuk memerintahkan. Ketika datang larangan dari beliau, berarti Allah yang menyuruh untuk melarang itu. Maka mentaati Rasul sesungguhnya sama dengan mentaati Allah. Barang siapa yang tidak taat kepada Rasulnya, berarti dia juga tidak taat kepada Allahnya. Ini mutlak yang harus kita yakini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ketaatan dan kecintaan kita kepada beliau membuat kita bisa selamat di hari mahsyar, membuat kita bisa bersama-sama dengan beliau, karena beliau juga yang mengatakan anta ma'aman ahbabta. Kata Rasul, di akhirat kelak engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Pilihlah dari sekarang, di akhirat kelak kita mau bersama siapa? Cintai dia. Kalau mau bersama Nabi, cintai Nabi. Bersama orang-orang beriman, mari kita saling mencintai. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan pertolongan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita sudah selesai membahas bagian yang berkaitan dengan rukun iman kita, yaitu beriman kepada hari akhir atau hari berbangkit. Namun pada bagian akhir dari penjelasan bab itu ada dua syubhat terkait dengan al-imanu bil yaumil akhir yang datang dari orang-orang kafir pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari orang-orang ateis. Dua syubhat itu, yang pertama dulu sudah kita singgung sebenarnya, di mana orang-orang kafir dulu mereka mengingkari adanya hari berbangkit setelah kematian. Ini syubhat yang mereka tebarkan. Tidak mungkin itu ada hari berbangkit. Padahal semua kita sudah mati, bahkan sudah menjadi tulang belulang. Bagaimana mungkin kita kembali bisa dibangkitkan, padahal semua kita sudah mati, ruh kita sudah keluar dari jasad. Kalau menolak adanya hari berbangkit, berarti seolah-olah menolak kematian adalah akhir dari segala-galanya. Padahal kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Tapi kematian itu sesungguhnya adalah gerbang awal untuk menuju kehidupan baru, kehidupan yang abadi, untuk kemudian dibangkitkan kembali. Syubhat itu tertolak baik oleh syara maupun oleh fakta atau oleh akal. Jadi syubhat apapun syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang ateis pada masa Nabi, yang sekarang syubhat itu juga sering dilontarkan oleh orang-orang liberal dan lain sebagainya, tapi semuanya akan tertolak baik oleh syariat maksudnya adalah Al-Quran dan hadis, ataupun oleh fakta, realita yang ada, atau oleh akal, dalil akal. Dalil akal itu boleh kita pegang untuk penguat dalil nakal. Karena dalil itu ada yang akli, ada yang nakli. Nakli itu patokan pertama, itu pijakan pertama. Barulah nanti didukung oleh
dalil-dalil yang lain. Yang salah satunya adalah dalil akli. Dalil di mana logika yang mendukung apa yang ada pada dalil-dalil nakli. Ini alhamdulillah sebenarnya sudah kita singgung kemarin sedikit. Ada beberapa ayat tentu saja dan juga hadis Nabi yang membantah syubhat itu. Langsung secara tegas Allah menolak itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 7? Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu mereka menduga bahwa sesungguhnya mereka tidak akan dibangkitkan. Ini kan langsung tertuju kepada mereka ini. Disebutkan lagi kafarunya. Qul bala wa rabbi. Bala wa rabbi. Demi Rabbku. La tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan disampaikan kepada kamu semua yang telah kamu kerjakan. Jadi akan diberitahukan nanti kalian dulu hidup ini yang kalian kerjakan. Kalian pasti akan dibangkitkan dan pasti akan disampaikan nanti apa yang telah kalian kerjakan. Jadi tidak ada satupun amalan kita yang tertutup bagi Allah di akhirat kelak. Karena memang ada malaikat-malaikat Allah yang mencatatnya. Itu yang ditugaskan oleh Allah kepada Raqibun Atid, Kiraman Katibin. Yang memang fungsi mereka adalah untuk mencatat apapun yang kita lakukan. Seandainya tidak ada hari berbangkit, percuma ada pencatatan-pencatatan itu. Buat apa dicatat-catat kalau memang kematian akan mengakhiri segala-galanya? Di situ saja itu sudah tertolak dugaan-dugaan mereka itu. Akan diberitahukan kepada kalian bima amiltum. Lalu apa kata Allah? Wa dzalika 'alallahi yasir. Hal itu sungguh sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang sulit bagi Allah. Ini di antara ayat yang langsung secara tegas menolak syubhat dan penyimpangan keyakinan yang datang dari orang-orang kafir dan orang-orang ateis yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara fakta seperti yang kita katakan bahwa dalam kehidupan di dunia ini saja sudah ada fakta yang mengatakan orang mati bisa dihidupkan kembali oleh Allah. Seperti kisah-kisah yang terjadi pada masa Nabi Musa. Hidup kemudian lalu mati dan dihidupkan kembali untuk menjadi kesaksian. Nah, kalau seandainya dalam kehidupan dunia ini Allah sudah tunjukkan kemungkinan itu, dan bisa saja kisah-kisah seperti itu untuk dijadikan sebagai fakta dan realita bahwa kematian itu tidak mustahil akan kembali bisa mendapatkan kehidupan. Orang-orang yang sudah dimatikan oleh Allah tapi Allah bisa hidupkan kembali. Kalau itu bisa, berarti nanti dalam kehidupan akhirat juga akan bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah-kisah pada masa Nabi Musa. Dulu kita katakan Uzair itu dimatikan dalam 100 tahun. Tapi dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas dia hidup kembali itu, dia masih tetap saja seperti seorang pemuda 100 tahun yang lalu. Pulang ke kampungnya, dia ngaku-ngaku sebagai Uzair. Saya ini adalah Uzair. Semua orang tidak percaya. Uzair sudah lama meninggal katanya. Masa kamu Uzair? Iya, saya Uzair katanya. Adalah seorang nenek yang sudah tua yang memang hidup pada masa Uzair. Apa kata nenek itu? Coba bawa Uzair itu sini. Saya tahu siapa yang Uzair itu. Saya hidup dulu di masa Uzair. Dan itu juga mungkin Allah ingin menjadikan nenek itu dipanjangkannya umurnya untuk menjadi bukti nanti tentang Uzair. Ditengoknya dari segi wajah, iya ini Uzair nih katanya. Lalu ditanya oleh nenek itu Taurat yang pernah dihafal oleh dia. Ternyata semua ayat-ayat yang dihafal dalam kehidupannya dulu setelah kematiannya tidak hilang sedikit pun. Karena Uzair itu terkenal sebagai orang yang alim,
yang menghafal kitab sucinya yang diturunkan kepada nabinya, dan tidak hilang kealiman itu dengan kematian itu. Diuji oleh nenek yang sudah sangat tua tadi. Oh iya, ini benar nih, Uzair ini memang begini dulu katanya. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu sebagai anak Tuhan. Sebagaimana orang-orang Nasrani menganggap Isa anak Allah, orang Yahudi juga menganggap Uzair anak Tuhan. Kenapa mereka anggap sebagai anak Tuhan? Karena dia sudah punya kelebihan. Asal punya kelebihan seperti itu, mereka langsung menempatkannya tidak lagi sebagai seorang manusia. Itulah yang gulu dalam akidah itu seperti itu. Jadi di antara makna gulu dalam berakidah dan bisa menyebabkan kesyirikan itu adalah memuliakan sesuatu, menempatkan sesuatu lebih daripada batas yang seharusnya. Dan itulah yang dilarang dulu oleh Nabi itu. La tuturuni kama atratin nasara. Kalian jangan gulu terhadap saya sebagian orang Nasrani itu gulu kepada Nabi Isa. Ana Abdullah wa ana Rasulullah. Saya ini adalah Rasulullah, tapi saya tetap adalah sebagai hamba Allah. Ini pesan Nabi. Maka jangan sekali-kali menempatkan Nabi itu lebih dari sebagai seorang Nabi. Karena dia tidak akan pernah sampai pada diri dia unsur-unsur ketuhanan. Kalau sudah kita lakukan itu berarti kita gulu. Apa maksud unsur-unsur ketuhanan di sini? Dia yang mengabulkan doa, dia tempat kita meminta, kalau kita kesulitan mengadu kepada dia setelah dia mati, setelah dia meninggal. Itu satu hal yang tidak dibolehkan lagi, karena menempatkan Nabi lebih dari sewajarnya. Ketika dia sudah wafat, berarti selesai persoalan dunia. Beliau dengan sahabat-sahabatnya dan dengan umat secara keseluruhan. Maka jangan pernah berdoa dan meminta kepada Nabi, dan jangan pula jadikan beliau sebagai tawassul agar disampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi hal yang terlarang, sebab itu tawassul yang sudah tidak dibolehkan. Tidak ada contohnya dari para sahabat. Kalau ada, itu pula yang akan kita contoh. Nah, jadi secara fakta, secara ayat, adanya ayat aja sebenarnya sudah cukup. Adanya ayat saja seharusnya sudah cukup. Tetapi perlu juga diperkuat dengan realita, kemudian dengan dalil-dalil akal yang lainnya. Adapun dengan kalau secara dalil akalnya, ya ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan, menghidupkan sesuatu dari tidak ada lalu menjadi ada. Tidak pernah ada manusia itu lalu diciptakan jadi ada. Tidak pernah ada Adam itu lalu diciptakan menjadi ada. Itu saja Allah bisa melakukan. Apakah untuk menciptakan kembali yang sudah jadi tulang belulang akan menjadi sulit? Tentu akan lebih mudah lagi. Karena dari tidak ada saja bisa Allah ciptakan. Apalagi mengembalikan yang sudah ada. Itu pasti akan lebih mudah lagi. Ini logika-logika seperti ini, itu namanya dalil akal. Maka Allah mengatakan, wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alaihi. Dialah Allah yang yabda'ul khalqa, yang telah memulai penciptaan itu. Allah yang memulai penciptaan, thumma yu'idu, kemudian Allah kembalikan. Kan mudah. Wa huwa ahwanu alaihi, dan itu sangat mudah bagi Allah. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami telah memulai awal penciptaannya lalu kami kembalikan walaupun sudah hancur. Ini tidak pernah ada sebelumnya lalu terpecah-pecah. Ketika perusahaan bisa membuat dari yang sebelumnya tidak ada lalu ada, apakah hanya karena patah lalu tidak bisa disatukan kembali? Tentu akan
akan lebih mudah. Maka ada istilah daur ulang. Plastik apa semua kemudian didaur ulang dari bahan yang sudah hancur, yang sudah retak dan lain sebagainya. Itu kalau dibawa kepada manusia. Bagi Allah itu tidak ada yang sulit. Wa huwa ahwanu alaihi. Sesuatu yang sangat mudah. Ada logika lain yang juga disampaikan oleh para ulama, annal arda takunu maitatan hamidah laisa fiha syajarah khadra fayanzilu 'alaiha al-matar fatahtazzu khadra hayya. Ada lahan bumi tandus, tidak ada kehidupan. Lalu kemudian Allah turunkanlah hujan. Dengan Allah turunkan hujan itu maka bumi tadi menjadi hidup, menjadi subur, maka di situ ada kehidupan. Ini sesungguhnya adalah gambaran dari kematian yang bisa dihidupkan. Tandus, tidak ada apa-apa, sekedar Allah turunkan hujan saja, lalu kemudian menjadi hidup. Berarti mudah bagi Allah untuk menghidupkan yang mati. Kalau Allah bisa berbuat untuk tanah, untuk bumi seperti itu, apakah menghidupkan manusia-manusia yang sudah mati itu sulit bagi Allah? Tentu tidak. Jadi banyak dalam Al-Quran perumpamaan seperti itu. Tanah gersang, lalu turun hujan. Itu juga lah sebabnya itu sebenarnya sebagai perumpamaan untuk Al-Quran. Jadi hujan itu salah satu dari perumpamaan untuk Al-Quran. Kalau hujan bisa menghidupkan tanah-tanah yang tandus, yang gersang, yang mati, maka Al-Quran sesungguhnya bagaikan hujan yang ketika diturunkan oleh Allah bisa menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang mati, jiwa-jiwa yang gersang, jiwa-jiwa yang tidak ada semangat. Sirami dengan Al-Quranul Karim. Jiwa-jiwa yang sudah mati, seolah-olah tidak ada harapan pada diri dia, sudah sama dengan mati, sirami dengan Al-Quranul Karim, maka insya Allah jiwa itu akan kembali hidup. Sesungguhnya itu perumpamaan untuk Al-Quranul Karim. Dan itu ternyata juga sebagai logika untuk kehidupan setelah kematian. Maka terbantahlah syubhat yang pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir menganggap tidak akan ada hari berbangkit, dan itu adalah kebohongan yang tidak pantas untuk diyakini, sebab bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan realita, dan bertentangan pula dengan logika yang ada. Syubhat yang kedua yang juga datang dari mereka adalah mengingkari adanya azab kubur. Di pertama tadi mengingkari kematian. Nah, ada pula yang kedua, wa qad dhalla qaumun min ahli zairi. Sungguh telah menyimpang atau sesat satu kaum, mereka-mereka yang menyimpang itu, fa ankaru adzabal qabri wa na'im. Mereka mengingkari adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Tidak ada tuh azab kubur katanya. Tidak ada nikmat kubur, itu tidak ada. Karena dianggapnya itu sesuatu yang tidak logis. Ini biasanya begini-begini datang dari orang-orang liberal juga. Orang liberal itu kan patokannya akal, mengukur kebenaran sesuatu melalui akal. Itu saja sebenarnya sudah salah. Kenapa demikian? Karena dalam agama kita ini ada perkara-perkara gaib. Perkara gaib itu memang tidak bisa otomatis dibenarkan pakai akal. Akal itu hanya bisa menilai sesuatu yang nyata. Kalau sudah dinilai secara nyata, nampak barangnya, itu bisa oleh akal untuk menilai. Tapi kalau hal-hal yang gaib, bagaimana mungkin diandalkan akal untuk meyakini? Kadang ada pula yang sengaja untuk membuktikan, melakukan eksperimen,
penelitian-penelitian tentang azab kubur. Iya enggak azab kubur itu ada? Iya enggak pertanyaan malaikat itu ada? Ada yang kadang menitipkan tape recorder untuk merekam suara malaikat. Kalau memang ada suara pertanyaan, kalau ada pertanyaan berarti ada suara. Suara itu kan ada gelombang-gelombang yang nanti bisa diukur pakai alat. Kan itu kata mereka, dititipkan tape recorder, masukkan ke dalam orang yang dikubur, sore digali kembali, ambil kaset itu putar ulang, enggak ada tuh suara malaikat. Kalau memang ada pertanyaan berarti bisa direkam. Selama ini kalau ada suara berarti itu yang eksperimen yang mereka lakukan untuk membuktikan hal-hal yang gaib. Padahal dalam Islam kalau hal yang gaib itu untuk diimani, bukan untuk diakali. Asal Nabi kita yang menyampaikan hal yang gaib, maka wajib kita percaya. Jangan lagi mengedepankan akal kita untuk menilai, lalu kemudian untuk ditolak apa yang dikatakan oleh Nabi kita. Kalaulah semuanya bisa diakali, maka tidak perlu ada kata iman. Seandainya semua perkara dalam agama dapat diakali, maka tak perlu ada kata iman. Adanya kata iman itu sesungguhnya karena ada hal-hal yang memang semuanya harus kita kembalikan kepada hati untuk mengimaninya, bukan dikembalikan kepada logika untuk mengakalinya. Salah satu yang mereka ingkari itu adalah azabal qabr. Disebutkan juga di sini alasan mereka ya lagi-lagi logika. Buktinya orang-orang yang sudah dikubur itu kalau sudah gali kembali, kalau dikatakan nanti ada api panas, ada ular, coba digali kembali. Segitu-segitu aja tuh kubur tuh. Tetap aja segitu. Dan jasad yang ada juga seperti itu, tidak ada perubahan. Itu yang mereka jadikan. Tetapi subuhat seperti ini lagi-lagi terbantahkan. Pertama oleh syarak, yang kedua oleh realita juga, kemudian juga oleh akal. Jadi selalu yang tiga ini diandalkan untuk menolak subuhat yang ada. Apapun subuhat yang datang dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang akan selalu terbantahkan oleh tiga hal ini. Dalilul syar'i, dalilul hissi, dan dalilul akli. Dalil syara', realita dan fakta, kemudian akal. Dalil syara' itu Al-Quran, hadis. Kemarin kita sudah sampaikan satu hadis, Nabi sendiri yang menyatakan bahwa ketika ia melewati dua kuburan, Nabi berhenti dan Nabi mengatakan bahwa dua ahlul qabri itu sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Berarti ini nas. Ini datang dari Nabi. Kalau Nabi yang sudah mengatakan seperti itu, apakah Nabi berbohong? Betapa besarnya dosa kita ketika kita menuduh Nabi kita berbohong. Dan orang-orang yang menolak adanya azabul qabri itu berarti sama dengan menuduh Nabi berbohong dalam hadisnya ini. Padahal hadisnya adalah hadis yang sahih. Kecuali kalau hadisnya hadis yang dhaif atau hadisnya mungkar. Ini enggak, ketika datang informasi dari hadis yang sahih, Nabi bilang, berhenti Nabi ketika itu. Dia mendengarkan ada sesuatu jeritan di dalam kubur itu. Yang lain tidak mendengar. Yang mendengar hanya Rasul saja. Dan Nabi yang membilang, sesungguhnya keduanya innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Ini hadis sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Hadis ini salah satu dari dalilus syar'i untuk mengatakan bahwa azabul qabri itu benar-benar ada. Ada doa-doa dari Nabi kita, diajarkan agar kita berlindung kepada Allah dari azab kubur, dari fitnah kubur. Bukankah setiap kali kita menyolatkan jenazah itu diantara doa yang dibaca? Memohon kepada Allah agar dia terlepas dari azab neraka, dari azab kubur. Bahkan ada fitnah kubur yang sudah kita bahas itu. Fitnah kubur dan azab kubur. Berarti dua-duanya adalah sesuatu yang ada.
Ini dari syara. Nah, untuk realita, untuk his, untuk kenyataannya, diibaratkan seperti orang yang sedang tidur. Ada dua orang yang sedang tidur, satu mengalami mimpi yang menyenangkan, yang satu lagi mengalami mimpi yang menakutkan. Dua-duanya tidur pada tempat yang bersamaan, dekat-dekat situ, tetapi yang satu menikmati tidurnya, yang satu tersiksa dengan mimpi yang ada pada saat dia tidur. Padahal dia gitu-gitu juga tuh fisiknya, apanya. Ini dijadikan oleh para ulama sebagai fakta dalam kehidupan untuk menolak yang tadi. Kenapa dibawa kepada tidur? Karena an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Jadi tidak mesti ketika dikatakan ada azab kubur lalu kemudian digali, lalu dengan azab itu mereka jadi badannya patah-patah dan lain sebagainya. Enggak, tidak mesti seperti itu. Karena dua orang tidur yang mengalami mimpi yang berbeda, itu ternyata mereka terlihat oleh kita secara fisik, mereka memang biasa-biasa saja, gitu-gitu aja dia sambil tidurnya. Cuma ternyata yang satu tidur dengan mimpi yang menyenangkan, dan satu lagi ternyata mimpi yang menakutkan atau mimpi yang menyakitkan. Oleh karena itu dikarenakan oleh kematian dan tidur itu dalam Al-Qur'an dikatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Karena tidur itu sebenarnya adalah kematian kecil. Dalam doa kita bangun tidur kan, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah ia mematikan. Berarti tidur tadi sesungguhnya ada kematian, tapi kematian kecil. Kalaulah Allah tidak kembalikan ruh kita di subuh hari, niscaya kita tidak akan terbangun lagi. Karena kematian itu keluarnya ruh dari jasad. Allah lah yang mengembalikan itu semua. Maka doa kita itu ahyana ba'dama amatana. Ikhwati fillah, itu alasan-alasan yang dijadikan untuk bantahan ya. Sedangkan beberapa logika yang lain yang dijadikan sebagai bantahan di sini disebutkan beberapa poin oleh penulis akan terbantah, sangat terbantahkan tuduhan-tuduhan mereka yang tidak percaya kepada adanya azab kubur. Dikatakan bahwa anna ahwalal barzakh min umuril ghaib allati la yudrikuhal hissu walau kanat tudraku bil hissi lafatat faidatul imani bil ghaibi. Ini yang kita katakan tadi. Sesungguhnya ahwalal barzakh, kan kubur itu barzakh, itu alam yang ketiga. Manusia mengalami 4 alam dalam kehidupannya. Setiap ia keluar dari satu alam, tak akan kembali lagi kepada alam yang sebelumnya. Apa 4 alam itu? Pertama sekali rahim ibu. Selesai alam rahim pindah kepada alam dunia. Tidak akan pernah kembali kepada alam rahim. Selesai alam dunia, sekarang kita berada pada alam yang kedua, alam dunia. Selesai urusan kita di dunia, dimatikan kita oleh Allah, maka masuk kepada alam yang ketiga, alamul barzakh. Alam barzakh itu alamul ghaib, itu transisi dari dunia menuju akhirat. Kalau sudah masuk ke alam barzakh, tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Maka kalau seandainya ada orang yang mengatakan kembali lagi ke alam dunia, berarti itu subuhat-subuhat yang tidak perlu untuk didengar. Jadi kalau malam-malam hari raya Idul Fitri,
Itu arwah-arwah yang dikubur itu pulang dia tuh. Tengoknya keluarga-keluarganya. Maka perlu disambut. Sambut dengan cahaya lampu dan lain sebagainya. Karena ada arwah yang pulang. Itu khurafat. Tidak ada itu. Tengoknya, gimana keluarga saya. Jangan-jangan arwah itu pulang dalam keadaan menangis. Karena istri lamanya sudah nikah sama yang lain. Tengoknya, paling udah nikah dia katanya, balik dia lagi. Jadi jangan dibuat-buat cerita ini. Karena kalau sudah berada di alam barzakh, ini adalah alamul ghaib. Tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Kalau ada kelihatan orang sudah meninggal, nampak sekilas seperti dia lalu hilang, itu mungkin saja adalah jin yang menyerupai dia atau jin yang dulu menjadi qarin dia. Karena kita ini lahir diikutkan oleh qarin. Qarin itu jin yang menyertai kelahiran kita. Dan dia bisa menakut-nakuti orang, bisa mengganggu keyakinan orang, bisa juga menyerupai. Qarinnya Rasulullah masuk Islam. Qarinnya Umar lari, tidak berani ketemu Umar. Jadi bukanlah dia yang sesungguhnya yang pulang. Karena alamnya alam barzakh. Kalaulah bisa pulang-pulang seperti itu, tidak ada lagi artinya hari berbangkit. Hari berbangkit itu kan hari kemudian kita dihidupkan kembali, dikembalikan roh, lalu kita dibangkitkan. Dan yang keempat barulah alamul akhirah, nanti di akhirat setelah kita dibangkitkan semua, dikembalikan ruh kepada jasad, maka itu alam yang terakhir. Jadi 4 alam. Ada yang bilang 5 alam, alamur ruh. Alam ruh itu barangkali tidak ada sebagai alam. Itu makhluk yang memang diciptakan oleh Allah, dan kita ya bagaimanapun nanti di barzakh ruh kita juga masih ada kan, tapi sudah pada tempat yang lain. Tapi alam yang dimaksud ini alam yang kita lewati dan kita rasakan. Alam yang kita lewati dan kita rasakan. Sementara ruh ya dia punya kenyataannya sendiri yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian nanti setelah mati dikembalikan. Nah, jadi ahwalul barzakh itu min umurul ghaib. Itu diantara perkara-perkara gaib yang tidak mungkin langsung dikuasai oleh indera kita karena dia masalah gaib. Kalaulah mungkin langsung dipahami melalui indera seperti itu, lafatat faidatul imani bil ghaib. Kalaulah memang memungkinkan untuk dipahami pakai indera seperti itu, niscaya hilanglah faidah beriman kepada gaib. Ini yang kita maksudkan tadi. Kalaulah semuanya bisa menjadi kenyataan oleh akal kita, tidak perlu ada kata iman. Inilah iman berarti percaya, at-tasdiq bil qalbi, al-qaulu bil lisan. Lisan kita bisa mengucapkan, tapi dibenarkan oleh hati. Akal kita sampai ke sana itu jangan menjadi patokan. Berapa banyak nanti perkara-perkara gaib yang akan tertolak kalau seandainya memang ukurannya adalah akal. Tapi ketika orang memang mengedepankan akalnya, maka dia akan tersesat dalam banyak hal. Banyak hal-hal yang sulit untuk kita pahami, tapi perlu dan wajib untuk diimani. Apa contohnya yang lain? Hal-hal gaib yang oleh akal kita akan sulit untuk memahaminya. Dikatakan anna idrakal khalqi mahdudun. Sesungguhnya kemampuan makhluk untuk menguasai sesuatu, mengerti tentang sesuatu, mengakalinya itu mahdud, sangat terbatas. Bima makkanahumullahu min idrakihi la yumkinu ayudriku kulla mawjud. Allah memang memberikan kemampuan kita untuk berpikir, tapi tidak mungkin seseorang itu menguasai, memikirkan kulla mawjud, semua yang ada.
Jangankan tentang Allah, tentang pekerjaan Allah, tentang makhluk saja kita tidak bisa menguasai secara keseluruhan. Ada makhluk Allah ini yang paling halus, tidak nampak oleh akal, oleh mata kita. Ada pula makhluk Allah ini yang paling besar, tidak sanggup mata kita melihat secara keseluruhan. Hanya satu sisi aja yang bisa dilihat. Berapa makhluk yang kita pahami yang ada ini? Sangat terbatas. Ada pohon, ada hewan. Hewan pun kita tidak memahami. Pohon pun kalau dibawa kepada rincian penjelasan ayat, enggak akan kita paham. Apa contoh? Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada Allah itu langit, bumi, wa man fihinna, dan siapa saja yang ada di langit dan bumi. Ternyata mereka bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun kecuali ia bertasbih kepada Allah. Allah langsung mengatakan, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak akan mengerti bagaimana mereka bertasbih. Jangan-jangan tasbih kita kalah sama pohon mangga itu. Jangan-jangan tasbih kita kalah oleh rerumputan yang ada. Karena Allah yang bilang, apapun yang ada di langit dan bumi, langit, bumi, dan semua yang ada, makhluk yang ada, mereka bertasbih kepada Allah. Nah, coba pikirkan, gimana pohon itu bertasbih? Sampai akal kita ke situ? Mana mulutnya? Kan tasbih itu biasanya melalui mulut, ada lidah. Yang namanya kalam itu ada mulut, ada lidah. Itu juga lah alasan orang-orang Mu'tazilah kenapa mereka menolak Allah punya sifat kalam. Ditolaknya Allah punya sifat kalam. Karena kalau diterima Allah punya sifat kalam, berarti sama dengan makhluk nanti. Dia ada namanya rongga, mulut, ada lidah dan sebagainya. Itu yang salah. Karena sesama makhluk aja kita tidak paham bagaimana mereka berbicara. Tasbih itu kan kalam. Kalau itu saja kita nggak paham, tidak mungkin dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tidak akan kita pahami lagi. Ada ayat wa kallamallahu Musa taklima, dirubahnya bacanya wa kallamallaha Musa. Jadi bukan Allah yang berbicara kepada Musa, tapi Musa yang berbicara kepada Allah, karena penolakan sifat kalam tadi itu. Coba ada hadis yang mengatakan bahwa di Mekah itu dulu ada batu yang mengucapkan salam sama Nabi. Gimana tuh ceritanya itu batu mengucap salam? Mana mulutnya, mana lidahnya? Yang jelas ada suara yang terdengar. Jadi kalau sudah namanya kalam berarti ada suara. Maka ditolak oleh mereka, kalam Allah la bisautin wala biharfin. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Itu kalau mau disebut sebagai kalam Allah. Tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Karena kalau ada suara, ada huruf, berarti sama dengan makhluk. Padahal asal namanya kalam pasti ada huruf. Belum akan menjadi sebuah kalam kalau seandainya tidak ada hurufnya. Nah, maka jangan dibawa kepada Allah. Sesama makhluk saja kita tidak memahaminya. Karena Allah yang langsung, walakin la tafqahuna tasbihahum. Begitu juga wa hakadza asyayatin wal jin yas'auna fil ardi zihaban wa iyaban. Begitu juga dengan syaitan-syaitan, jin. Mereka berusaha juga di muka bumi ini zihaban wa iyaban, mondar-mandir dia bolak-balik. Tetapi kita tidak mengetahuinya, tidak melihatnya. Kan jin kan juga makhluk hidup. Mereka juga berkeluarga, mereka juga mondar-mandir ke sana ke sini. Kita tidak pernah melihat. Dia yang bisa melihat kita. Nah, ini saja tidak bisa kita ukur melalui akal. Ini semua memang adalah sesuatu yang harus kita yakini. Dalam Al-Quran dikatakan
ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Hai bani Adam, janganlah kalian tertipu oleh syaitan. Jangan terpedaya oleh syaitan. Kama akhraja abawaykum minal jannah. Sebagaimana ia telah mengeluarkan dua bapak kalian, dua orang tua kalian dari surga. Maksudnya adalah Adam dan Hawa. Ditipunya, digodanya, terlihatlah auratnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan itu bisa melihat kalian, dia dan konco-konconya itu bisa melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum. Dari sekira-kira kalian tidak bisa melihat mereka. Ini kan Quran langsung nih. Dia bersama kawan-kawannya melihat kita, tapi kita tidak melihat dia. Min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami menjadikan syaitan itu wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang tidak beriman walinya adalah syaitan, orang-orang beriman kepada Allah walinya adalah Allah. Maka dikenallah dua istilah, auliyaur rahman dan auliyaus syaitan. Ada orang yang menjadikan Allah sebagai walinya, ada orang menjadikan syaitan sebagai walinya. Dan ayat ini membimbing kita, la yaftinannakumus syaitan. Jangan kalian sampai terpedaya oleh syaitan. Kalau kita terpedaya oleh syaitan, berarti kita bukan lagi menjadi wali-wali Allah, tetapi adalah waliyus syaitan. Begitu dalam dalam ayat diberikan penjelasan. Nah, oleh karena itu penolakan terhadap adanya azabul qabri itu sesuatu yang sangat tidak beralasan, karena mereka telah menilai sesuatu yang gaib ingin difaktakan, ingin dibuktikan secara fakta, dan itu sesuatu yang mustahil. Karena hal-hal yang gaib itu memang untuk diimani. Dalam persoalan kehidupan di tengah-tengah sesama makhluk saja banyak hal-hal gaib yang kita tidak paham, apalagi sudah sampai kepada alam barzakh. Ini dua syubhat yang kita sampaikan pada pagi hari ini, dan sekali lagi saya mohon maaf kita harus berakhir sampai di sini karena pagi ini saya harus ke Bangkinang, ada kegiatan di sana, jadi sampai di sini mohon maaf. Kita tidak punya waktu untuk bertanya jawab. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita bisa bertanya jawab, dan nanti kita sudah akan masuk pada al-imanu bil qadar. Iman dengan qadar, takdir. Ini adalah bagian yang terakhir dari rangkaian rukun iman kita setelah kita menyelesaikan al-imanu bil yaumil akhir. Terima kasih dan mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat.
karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.